Oke, di siang hari ini kita akan coba melanjut materi kita terkait tentang materi coding dan kecerdasan artifisial, di mana minggu lalu kita udah membahas konsep materi apa itu kecerdasan artifisial, yang dimana terakhir kita punya konsep menyatakan bahwasanya kita sebagai manusia harus sebagai penginstruksi, bukan sebagai pengendali dari hasil AI yang berkembang saat ini. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang tidak datang hari ini berapa orang? 4. Siapa aja? Adit, Hasan, terus Ilyas sama Pija. Oke, nah keterangan mereka apa? Sakit? Oke, nah jadi kita lanjut materi kita hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ini, oke, kita coba tampilin dulu konsep materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah prompt AI populer, di mana kalian akan membuat gimana konsep kumpulan prompt populer, sama gimana cara menyusun prompt. Nah, pasti kalian akan bertanya apa itu prompt, Bu? Nah, sebelum kita bahas prompt, kita bahas dulu nih. Prompt itu dalam kehidupan kita sekarang itu dia akan di posisi bagian mana? Nah, katanya prompt merupakan hal yang penting di masa sekarang. Karena sebagian besar pekerjaan memakai sistem AI. Benar nggak? Nah, contoh yang kalian gunakan AI saat ini apa? ChatGPT, oke. Selain itu, Gemini. Bilangnya jangan Gemini, Gemini. Terus apa lagi? Hah? Meta, Cici. Oke, banyak ya berarti. Nah, tahu nggak dari bentuk yang kalian sebutkan tadi, kategori prompt itu apa? Instruksi, oke, benar. Instruksi, perintah. Ada lagi nggak yang lain? Prompt itu apa? Ada? Nah, coba kita cek simak penjelasan dari video berikut ini. We're using whiteboards every day. Bentar ya, lagi iklan. As a fully remote agency, whiteboards let us collaborate in real time. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyeramin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin captionnya instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja.
Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, nggak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari dua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Dah, itu terkait materi penjelasan tentang AI. Nah, sampai sini coba kita bahas konsepnya sederhana. Berarti dari video tadi, memungkinkan nggak 5 tahun, 10 tahun mendatang hal itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan sebelumnya, apakah saat ini AI itu sudah mempengaruhi kalian atau kalian yang mempengaruhi AI? Yang mana? Kalian yang mempengaruhi AI atau AI yang mempengaruhi kalian? Oke, nah berarti makanya kenapa pemerintah melakukan pembelajaran coding di tingkat sekolah agar itu bisa mengubah statement, di mana generasi itu bisa membuat posisinya manusia yang mengarahkan AI, bukan AI yang sebagai pengarah manusia. Nah, berarti hal ini akan membahas di kaitan tentang prompt. Nah, jadi kunci semua dalam AI itu adalah prompt tersendiri ini. Nah, jadi prompt itu adalah perintah atau instruksi ke AI-nya. Benar, tadi yang dibilang sama Raihan ya. Nah, jadi artinya pernah nggak kalian pakai ChatGPT, kalian tulis instruksi, soal atau apapun, yang keluarnya hasilnya apakah selalu sesuai dengan yang kalian inginkan? Enggak. Nah, artinya katanya di sini ternyata prompt itu harus sesuai. Kenapa? Dari video tadi katanya bahwasanya AI ini harus punya kata perintah yang tepat sehingga menghasilkan hasil yang sesuai yang kalian inginkan. Nah, berarti konsep inilah yang akan kita pelajari hari ini, gimana cara menyusun prompt yang tepat. Dan ini juga bisa kalian aplikasikan ke mata pelajaran yang lainnya. Contoh, Bu, kami nggak paham nih materi pelajaran yang kami pelajari di sekolah. Bisa nggak kami pakai prompt ini di AI? Bisa, kalian bisa cari. Dengan catatan kalian harus susun promptnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, jadi itu prompt. Nah, rekayasa prompt itu atau disebut dengan prompt engineering, berarti gimana cara kalian menyusun prompt agar AI menghasilkan output atau hasil yang sesuai, jelas, dan kreatif. Nah, jadi
prompt itu kata atau instruksi. Jadi kalau kalian misalkan buat di ChatGPT, tolong jawab saya atau coba buatkan saya contoh soal tentang misalkan kewirausahaan, berarti artinya prompt-nya itu masih yang kategori kewirausahaan, benar? Nah, sedangkan materi kewirausahaan itu ada subbab tertentunya kan? Berarti kalau kalian masih prompt itu adalah buatkan saya, buat itu satu prompt namanya. Baru buatkan saya berarti 2 prompt. Prompt itu berarti per kata. Susunan kata prompt tadi yang kalian buat menjadi sebuah kalimat itu disebut dengan rekayasa prompt. Oke, itu perbedaannya. Nah, sampai sini sebelum kita lanjut ada pertanyaan terkait pengertian prompt? Gak ada? Next. Nah, yang kedua adalah unsur prompt efektif. Nah, unsur prompt efektif itu yang pertama, berarti unsurnya yang pertama harus instruksinya. Instruksinya harus jelas apa yang akan dilakukan oleh si AI ini tadi. Apakah suruh buat gambar, apakah jawab soal, apakah buat jurnal, dan sebagainya. Oke? Nah, yang kedua konteksnya harus apa, untuk siapa, terus tujuannya siapa. Contoh, buatkan saya materi untuk siswa kelas 10, kelas 11, dan 12. Jadi itu berbeda, jadi disebutkan. Kemudian nada dan gayanya harus formal, santai, dan kreatif. Jadi jangan masukkan kata-kata bahasa gaul kita ke dalam AI. Karena dia akan menjawab juga dengan bahasa gaul. Itu dia. Nah, yang keempat itu adalah formatnya. Nah, jadi harus jelas nih, misalkan urutannya yang pertama tentang kerajinan itu apa, terus jenisnya apa, hasilnya apa, dan sebagainya. Jadi diurutkan secara dari awal sampai akhir itu bagiannya apa aja yang disebutkan semua. Nah, yang terakhir adalah spesifisitas atau detail panjang teks, tema, dan audiensnya juga harus jelas. Misalkan, ternyata hasil jawabannya itu masih pendek. Nah, misalkan ada tugas bahasa Indonesia, disuruh Pak Andi buat artikel, minimal 500 kata, misal. Kalian ketik di AI, buatkan saya cerita tentang ini. Muncul. Ternyata katanya nggak sesuai dengan yang diinstruksi tugas oleh Pak Andi. Maka berarti kurang apa prompt-nya? Benar, berarti tambahkan kalimat 500 kata. Itu yang disebut dengan tema dan panjang teksnya. Oke? Nah, unsur dari sini udah dapat. Karena kita akan menyusun prompt nih setelah ini. Next. Nah, strategi prompt itu ada 2. Yang pertama zero shoot, yang kedua few shoot. Nah, zero itu artinya berarti kayak dia perintahnya hanya singkat. Makanya kelebihannya pasti cepat dan sederhana, benar nggak? Kalau kalian ngasih instruksi ke AI, pertanyaannya singkat, yang keluar singkat juga nggak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak memerlukan contoh tambahan. Berarti dia masukkan hasil data random. Benar? Nah, yang ketiga katanya efektif untuk tugas sederhana ataupun umum. Berarti dia cuma nanya pengertian ini apa, ini udah muncul. Tanpa harus spesifikasi yang jelas. Jadi bisa kita singkat, zero shoot ini berarti kalian buat prompt, tapi dengan kategori rekayasa prompt yang pendek. Itu zero shoot namanya. Nah, kalau few shoot berarti katanya kelebihannya meningkatkan akurasi dalam tugas kompleks. Berarti hasil yang dikeluarkannya itu dia detail. Nah, yang kedua membantu model memahami konteks dan pola yang sifatnya lebih spesifik. Jadi dia lebih dasar sampai ke bagian contohnya, bagian jenisnya, aplikasi, dan sebagainya. Jadi bisa kita artikan, few shoot ini berarti prompt yang dimana konteksnya lebih panjang dan detail. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau zero singkat, kalau few panjang. Oke. Nah,
kita bahas konsep pustaka prom. Pustaka prom ini berarti kumpulan instruksi. Sebenarnya sih hampir sama dengan rekayasa prom tadi. Tapi perbedaannya pustaka prom ini berarti dia lebih kayak kalian jelasin. Misalkan kategorinya apa? Topiknya tentang misalkan fenotip. Nah, fenotipnya mau fungsi apa? Misalkan kalau di biologi dia yang lurus sama bercabang. Ketemu dengan apa? Dengan apa? Jadi dia langsung spesifik jelasnya dibuatkan. Itu konsep yang namanya pustaka. Jadi artinya kalian harus punya referensi yang tepat. Oke? Dah? Oke, next. Nah, cara membangun prom library sendiri. Yang pertama, kalian harus catat semua prom yang Anda buat dan pakai. Jadi artinya kalau kalian pakai AI, catat semua prom. Jadi kalian punya spesifikasi yang dia ketentuannya. Nah, yang kedua, kelompokkan berdasarkan fungsi, konten, email, dan script. Jadi bedain pembagiannya. Kemudian, uji dan revisi prom berdasarkan hasil nyata. Jadi hasil yang dikeluarkan jangan kalian terima mentah aja. Itu harus dibaca dulu lagi. Itu konsepnya. Nah, oke, itu materi kita hari ini. Dah? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Berarti udah paham kayak mana instruksi cara pengerjaan prom? Nah, kita mulai tugas kelompok kita hari ini. Ya. Tugas kelompok kita hari ini kita buat bentuk games. Nanti Ibu akan share barcode. Dah? Ketentuannya gini. Dalam barcode itu nanti akan ada sebuah permainan. Dah? Permainan yang akan kalian lakukan adalah puzzle, menyusun puzzle. Dah? Setelah hasil puzzle itu terkumpul dan tersusun rapi, maka akan muncul sebuah gambar. Nah, dari gambar itu, kalian bebas pakai AI apa aja. Boleh ChatGPT, Gemini, Cici, apa lagi? Meta, boleh. Nah, kalian boleh pakai AI apapun. Dah? Dengan ketentuan hasil gambar, kalian buat prom kata-kata prom tadi atau rekayasa promnya, sehingga menghasilkan gambar yang sama persis dengan hasil gambar puzzle yang selesai. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Nah, udah siap? Handphonenya udah dipegang? Nah, kalau kalian udah dapat kata promnya, dah, silahkan ke depan, terus langsung buat tambahkan nanti di bagian ini. Kalian pakai aplikasi AI apa? Misalkan ChatGPT, Gemini, baru ketikkan promnya. Kita buktikan sama-sama, benar nggak promnya? Dah? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Pas? Oke, kita mulai games yang pertama. Oke, silakan scan barcode-nya. Cepat kalian ya. Udah siap? Udah siap? Kalau udah siap kan di satu kelompok bukan hanya satu handphone kan? Nah, coba satu handphone lagi, cari kalian bebas gunakan AI apa aja. Bebas, boleh ChatGPT, Gemini, baru boleh Cici dan sebagainya. Terus buat promnya, kalian buat susunan kata-katanya ke dalam AI itu dan hasilnya harus sesuai dengan gambar. Hasil akhirnya harus sesuai gambar. Iya. Nah, bebas mau pakai AI apa aja. Yuk, harus disusun.
Kalian udah? Cari pakai AI-nya. Mau pakai apa? ChatGPT boleh? Hah? ChatGPT boleh. Berarti buat kata-katanya sehingga hasil gambarnya seperti ini. Nulis promptnya kayak gini. Ini gambarnya apa? Berarti buatkan saya gambar rumah, ada ininya, ada ininya, ada ininya, sesuai dengan gambar ya. Pokoknya bebas sih, nggak detail juga boleh, tapi yang penting hasil gambarnya keluar kayak gini. Nggak boleh, kebalik. Ini kita dari kalimat menjadi gambar. Oke, ayo Anhar. Hah? Kalau prom itu satu kata. Kalau rekayasa prom berarti lebih dari satu. Contohnya berarti ini, misalkan buatkan ini apa? Gambar kan? Buatkan saya gambar. Apa yang ada di gambar itu? Nah, terus? Rumah megah, rumah megah. Hah? Ada pohonnya. Nah, terus? Ada itu kan pohon ada tamannya. Bebas. Coba aja buat kata-katanya dulu. Taman luas ini kayak ada pohonnya. Terus coba cek lagi ada apa lagi? Tamannya ini ada bonsai. Ada bonsai. Ban mobil. Kalau ada mobil pasti ada bannya. Coba susun. Yang dapat. Coba hasilkan. Kan udah dapat promnya? Hasilnya? Enggak, ditulis di promnya di Gemini. Baru di ini hasil gambarnya harus sama-sama yang tadi. GPT boleh. Boleh. Gambar Jadi dari kata-kata jadi hasil gambar sesuai dengan hasil akhir puzzle. Buat kata-katanya. Udah dapat? Yuk, kita mulai puzzle kedua. Ya, puzzle kedua. Oke. Tengah. Kan. Iya lo itu. Iya. Udah bener ya. Enggak. Ini ujungnya. Atasnya. Baru masuk dia mau di pinggir. Oh, baru di sini, baru di sini. Baru di sini. Tuh. Itu di atasnya. Harusnya. Biar kalau nggak nampak sini lagi nah kalau nggak ini deh Bel. Masuk kan. Nah, Mana dia? Coba cek gambar ini sama hasil puzzle kita yang pertama sama nggak? Perbedaannya di bagian mana?
Warna mobil. Warna mobil. Coba Ibu buat gini ya, biar kalian bisa ngebandingin. Dah? Coba cek gambarnya. Ini kelompok Hanan. Ini kelompok Hanan. Nah, coba cek. Sama gambar yang ini. Perbedaannya di bagian mana? Warna. Oke, terus. Arah mobilnya. Terus warna mobil. Oke, terus apa lagi? Awannya kurang satu. Oh, lebih satu. Terus rumahnya? Oke, rumahnya berbeda. Dah. Nah, coba cek hasil ini satu lagi punya siapa nih? Coba cek hasilnya sama nggak? Mobilnya hampir sama ya? Pohonnya? Berbeda. Rumahnya? Beda. Terus? Oke. Nah, kalau yang kedua udah dapat belum? Ini hasil siapa? Fajar. Oke, coba kita evaluasi. Apa perbedaannya? Sawahnya dengan realita. Nah, oke. Ada yang dapat sama persis nggak? Ini hampir mirip ya, tapi mobilnya udah hampir mirip ya, modelnya ya. Ya kan, mataharinya juga udah hampir mirip, ya kan? Nah, bedanya gunungnya ini beda ya, bentuk gunungnya. Oke, nah, berarti coba kita simpulin dari hasil tugas kita yang hari ini, karena durasi waktu kita juga. Coba. Nah, pertama, perbedaannya. Dari hasil puzzle pertama, ada nggak yang bisa dapat sama persis? Sekarang gini Ibu minta, coba Hanan bagiin promnya, kasihkan ke grup. Dah, kalian masing-masing coba masukkan prom yang dikasih Hanan ke akun AI yang kalian gunakan. Hanan pakai apa? ChatGPT. Oke, coba masukkan prom yang dikasih Hanan ke ChatGPT kalian. Hasil yang didapat dengan hasil yang punya Hanan sama nggak? Biar kita ngebandingin, ternyata ada perbedaan di situ, nanti kalian bisa jawab. Coba. Coba cek hasil yang dari Fajar, pakai Gemini ya. Bandingin sekarang ininya. Nah, coba kirim prom, agak dapatkan promnya nggak? Bisa nggak Fajar screenshotnya? Biar kita maksudnya ngelihat dengan prom yang sama, pakai AI yang berbeda, ternyata instruksinya berbeda. Iya, promnya, maksudnya hasil yang tadi itu kan promnya sama. Maksud Ibu, coba munculkan promnya sedikit. Bahasanya memang kita mau bandingin hasil promnya sama, di screenshot maksudnya. Bisa nggak? Gini deh. Nggak apa-apa. Ininya nggak bisa diturunin. Nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Ah. Itu Pia juga udah ya? Ini punya Pia. Kita bandingin. Nah, kita cek ya. Oke. Nah, ini hasil punya Pia. Pakai ChatGPT ya? Oke. Nah, ini hasil punya Fajar tadi. Coba cek. Ini pakai Gemini. Ya.
Nah, ini punya Hanan tadi ya, yang kebalik ya mobilnya ya. Nah, ini coba cek. Ini ilustrasinya sama nggak promnya? Sama kan? Ternyata pakai AI yang berbeda, maka katanya menghasilkan hasil gambar yang berbeda. Benar nggak? Tapi hampir sama nggak instruksinya? Hanya perbedaan di bagian bentuk rumah, ya kan? Mobilnya dan sebagainya. Benar? Nah, jadi artinya kalian pakai prompt apapun, menggunakan AI apapun dengan prompt yang sama sekalipun, ternyata menghasilkan bentuk yang belum tentu sama. Ya? Jadi artinya AI itu sebenarnya tergantung pola yang kalian sampaikan. Sama juga kakaknya dibilang di video yang awal tadi, bilang AI itu adalah kayak bentuk tiruan, dia bisa menjadi seperti manusia, benar? Contoh nih, ibu ngasih ilustrasi gini, misal nih, ibu anggap kalian semua pelukis, ya? Ibu kasih instruksi seperti yang di prompt Hanan, dah? Ibu kasih instruksi seperti yang di prompt Hanan, dah? Kalian sebagai pelukis belum tentu kan menghasilkan gambar yang sama. Nah, makanya dibilang AI itu bisa menggantikan manusia. Tuh, kalau kalian salah penggunaannya. Nah, terus kita cek bandingin dengan AI yang sama, dengan prompt yang sama, ternyata belum tentu hasilnya sama juga. Kita cek nih punya Pia. Punya Hanan yang ini, ya kan? Nah, punya Via yang ini. Oke. Nah, coba cek perbandingannya. Dengan AI yang sama, benar nggak? ChatGPT, benar kan? Dengan prompt yang sama, hasilnya sama nggak? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Rumahnya, terus? Pohonnya sebelah kiri lebih subur. Pohonnya, oke, terus? Terus di rumahnya ada bolongan itu Bu, ada yang macam-macam. Oke, ada kaca bagian atas ya. Nah, artinya kesimpulan kedua, dari AI yang sama, dari prompt yang sama, ternyata hasilnya juga berbeda, benar? Kenapa? Karena tergantung penggunaan kalian terhadap AI. Nah, AI itu akan semakin baik dan semakin bagus selama kalian mengasih instruksi yang positif terus sama dia. Jadi artinya semakin sering kalian gunakan AI sama semakin jarang kalian gunakan AI ini, maka hasil yang didapatkan juga berbeda. Itu konsepnya. Kenapa? Karena AI bukan penentu, karena AI itu hanya sebagai pelaksana. Jadi dia mengikuti sesuai instruksi yang kita buat dan aktivitas seberapa sering yang kita gunakan untuk dia. Oke, nah sampai sini. Untuk kesimpulannya ada pertanyaan nggak? Untuk kesimpulan kita hari ini ada? Nggak ada? Nah, kita lanjut refleksi. Ayo. Kita lanjut refleksi. Nah, refleksi pertama. Oke? Ayo, refleksi pertama. Dah? Pertanyaannya, apa yang saya pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Oke, ayo. Coba jawab. Apa yang kalian pelajari hari ini? Jadi yang saya pelajari yaitu memahami bahwa kecerdasan artifisial atau yang kita sebut AI generatif bekerja berdasarkan prompt atau instruksi yang kita berikan. Modul ini membuka wawasan saya tentang bagaimana menyusun prompt secara efektif agar bisa menghasilkan konten kreatif baik berupa teks, gambar maupun video. Saya juga belajar bahwa dengan menggunakan prompt yang tepat, kita dapat berkolaborasi dengan AI untuk menciptakan ide-ide yang unik dan produktif. Oke. Udah, Bu. Terima kasih, Cynthia. Yang lain ada? Sama? Kita next. Refleksi yang kedua. Pertanyaannya, hal yang paling berkesan bagi saya dalam pelajaran hari ini. Siapa? Oke, ayo Najri.
hal yang paling berkesan bagi saya dalam pelajaran hari ini. Bagian paling menarik dari modul ini adalah saat saya mempraktikkan membuat konten dengan bantuan AI, mulai dari menyusun prompt multilangkah, mengembangkan ide konten, hingga mengevaluasi hasil yang dihasilkan oleh AI. Saya merasa AI seperti mitra kreatif yang bisa mengarahkan dan mempercepat proses berpikir saya. Oke, terima kasih Najri. Next, pertanyaan terakhir refleksi kita hari ini. Tantangan yang saya hadapi hari ini apa? Oke, ayo. Siapa? Manda. Oke, ayo Manda. Tantangan yang saya hadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah menyusun prompt yang spesifik dan jelas, terutama ketika hasil awal dari AI tidak sesuai dengan harapan. Kadang AI menghasilkan konten yang kurang relevan atau terlalu umum. Saya belajar pentingnya melakukan iterasi prompt dan memperbaiki arahan agar output yang dihasilkan menjadi lebih tepat. Oke, terima kasih Manda. Nah, itu hari ini pembelajaran kita terkait tentang prompt. Di next pelajaran berikutnya kita akan coba buat aplikasi ataupun penggunaan dari AI-nya. Oke, nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.